Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa zakat atau sedekah, sedekah itu bermakna sidqun, benar, lurus, jujur. Bahwa orang yang bersedekah itu membenarkan apa yang sudah menjadi perintah Allah. Zakat, tujuan daripada zakat itu adalah perintah Allah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Perintah Allah dalam surah Al-Baqarah, khudh min amwalihim, ambil sebagian dari hartamu. Bukan semuanya, tapi sebagian. Ulama kemudian mengatakan bahwa sepakatnya dari harta yang wajib diberikan sedekah atau zakat itu adalah 2,5%. Khudh min amwalihim, berbeda lagi dengan zakat fitrah. Ambil sebagian kecil dari hartamu, bukan sebagian besar. Ambil sebagian kecil dari hartamu, sedekatan sebagai sedekah. Tutahhiruhum, maka tujuan sedekah itu tutahhiruhum. Hartamu akan dibersihkan, hatimu akan dibersihkan, dirimu akan dibersihkan dengan zakat. Wa tuzakkihim, dan setelah itu manfaat dari zakat yang nomor 2, setelah dibersihkan hartanya, kemudian Allah menjaga hartanya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak manfaat. Kita kan tidak tahu apakah dalam harta kita itu semuanya halal. Walaupun pekerjaan kita halal, tapi mungkin ada cara-cara yang tidak halal di dalamnya. Maka kalau seandainya ada perkara subhat, ada perkara haram, itu dibersihkan melalui zakat dan sedekah. Wa shalli alaihim, dan doakan mereka. Siapa? Orang yang menerima zakat. Doakan apa? Doakan agar mereka ini diberikan keleluasan rezeki. Kenapa orang yang memberikan zakat itu diperintahkan untuk mendoakan mereka? Masa kita tega saudara-saudara kita yang hari ini menerima zakat, tahun depan masih menerima zakat lagi? Apakah tidak lebih baik kita doakan dia memberikan zakat? Islam itu kan mengajarkan edukasi. Islam itu kan mengajarkan kecerdasan. Islam itu kan mengajarkan kepintaran. Jadi kalau hari ini dia menerima zakat, masa tega kita doain dia tahun depan terima zakat? Ya Allah, mudah-mudahan orang yang terima zakat tahun depan terima zakat lagi. Ini kan doa tersadis namanya gitu kan. Ini doa sadis namanya gitu. Yang mestinya kita itu ngedoain itu yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini ketika dia terima zakat, tahun depan dialah yang berzakat. Artinya mendoakan kekayaan buat orang lain. Wa shalli alaihim, dan doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena doamu itu akan menenangkan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini saudaraku yang terima zakat, tahun depan setelah ini ya Allah rezekinya semakin baik, hartanya semakin bertambah, dan kemudian dia menjadi orang yang kaya raya. Hari ini dia terima zakat, tahun depan dia yang zakat. Wallahu sami'un alim, dan ketahuilah Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dari perspektif Islam, bahwa memberikan zakat atau sedekah itu bukan hanya sekedar ibadah mahdoh, sama dengan salat, puasa, ataupun haji. Tetapi implementasi daripada zakat itu sebagai bentuk empati sosial kita terhadap orang lain. Empati sosial kita terhadap orang lain, bagaimana caranya kita membagi sebagian harta kita ini paling tidak mengurangi beban mereka secara ekonomi. Atau seandainya apa yang kita berikan kepada mereka bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain, itu kan pasti lebih penting. Dengan zakat Allah bersihkan hati, dengan zakat Allah bersihkan jiwa kita, dengan zakat Allah bersihkan harta kita, dengan zakat Allah membersihkan semuanya, dan setelah itu kemudian Allah menjaganya. Apalagi di bulan puasa Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya. Itu tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian yang kedua, da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Tidak akan ada doa orang yang berpuasa itu ditolak oleh Allah. Kemudian yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang yang sedang musafir tapi bukan maksiat di jalan Allah. Sebab ada orang musafir tapi maksiat di jalan Allah, itu tidak benar. Oleh karenanya, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa berzakat tidak akan membuat kita rugi. Dengan berzakat harta kita tidak akan berkurang. Rasul SAW mengingatkan bahwa zakat kita itu tidak akan mengurangi harta kita. Ma naqasat sadaqatum mim malin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang hartamu karena bersedekah. Bal yazdad, tetapi akan ditambah. Bal yazdad, akan tetapi ditambah. Bal yazdad, akan tetapi ditambah. 3 kali Rasulullah mengulangi itu. Karena sampai hari ini saya belum pernah dengar pengumuman di masjid ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Pengumuman Yandi bangkrut hari ini, kenapa? Dia sedekah terus sih. Nggak ada itu. Jadi yakinlah bahwa dengan bersedekah, selain manfaat-manfaat besar yang sebagaimana saya sebutkan tadi, manfaat yang berikutnya adalah Allah akan menambah rezeki orang yang bersedekah. Allah akan menambah kekayaan orang yang bersedekah. Terbukti ketika sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah itu yang paling kaya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kan kalau sedekah nggak tanggung-tanggung. Pernah satu kali waktu sahabat Abdurrahman bin Auf itu bersedekah kurang lebih 40.000 dinar emas. Sekarang kita belajar matematika. 1 dinar emas itu sama dengan 2 juta kali 40.000. Abang wartawan saya pengen tanya, 40.000 dikali 2 juta berapa?
Saya aja udah mikir dari kemarin, itu 80 miliar Bang. Itu sekali sedekah 80 miliar. Dan itu pun masih pesan, kalau masih kurang, bilang ya. Itu kan cantik kan? Itu orang kaya yang cantik. Cara dia dia berbisnis dengan Allah dengan cara yang cantik. Kalau kita kan enggak. Pernah enggak kita ngelihat orang-orang yang ada di pinggir jalan itu ketika datang bawa gitar genjerang-genjreng, kemudian kita kasih uang 2.000. Bukan masalah uang 2.000-nya Bang, permintaannya panjang kali lebar. Dek, doakan saya kaya raya, punya mobil Mercy, punya mobil Ferrari, punya istana. Kalau perlu orang itu saya panggil, Pak, Bapak ngasih saya uang 2.000, pengen didoain panjang kali lebar, pengen kaya. Oke, begini saja, saya kasih Bapak 100.000. Doakan saja seperti yang tadi. Berani enggak? Nah, begini saja, bahwa sedekah yang kita berikan kepada orang lain, selain itu sebagai penebus dosa kita kepada Allah, sebagai pembersih harta kita, pembersih jiwa kita, pembersih hal-hal yang tidak baik, kemudian Allah akan menjaga kita dan akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Dan yang keempat, Allah akan menambahkan rezeki yang kita bagi kepada orang lain. Terima kasih, semoga ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.